Shalom keluarga damai, selamat datang di ibadah online GKI Damai. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi untuk keluarga damai. Diberitahukan kepada keluarga damai bahwa Majelis Jemaat GKI Dharma Permai akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat diperluas yang diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 11 hingga 1 siang. Persidangan dilakukan secara online melalui media Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti PMJD, dapat menghubungi hotline paling lambat tanggal 18 Juli 2020 untuk mendapatkan meeting ID dan password. Mari keluarga damai, kita berbincang demi kemajuan gereja kita bersama. Diberitahukan pula kepada segenap anggota jemaat GKI Dharma Permai bahwa buku kehidupan jemaat tahun 2019 telah selesai disusun dalam bentuk PDF. Terkait persidangan majelis jemaat diperluas, bagi jemaat yang memerlukan file PDF tersebut, dapat menghubungi hotline gereja di nomor berikut ini mulai tanggal 5 Juli 2020. Keluarga damai, katekisasi GKI Dharma Permai Angkatan Baru semester 2 periode Juli 2020 akan dimulai pada Jumat 17 Juli 2020 pada pukul 7 malam. Kelas katekisasi selama masa pembatasan sosial akan dilakukan secara online, sampai dimungkinkan adanya tatap muka. Setelah normal kembali dan diadakan di gereja, peserta wajib hadir. Bagi keluarga damai yang ingin mengikuti program katekisasi ini sebagai persiapan untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptis kudus atau mengaku percaya CD, dapat segera mendaftarkan diri melalui hotline GKI Damai pada nomor berikut ini, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2020. GKI Dharma Permai juga akan menyelenggarakan program pembinaan pranikah periode yang kedua sebanyak 8 pertemuan. Pembinaan dilaksanakan setiap hari Senin, dimulai pada hari Senin 20 Juli 2020 pada pukul 7 malam. Bina pranikah ini akan dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Diki Benyamin pada nomor berikut ini. Demikianlah informasi untuk keluarga damai. Marilah kita mempersiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Shalom keluarga damai, sungguh suatu anugerah Tuhan jika kita dapat tetap beribadah sekalipun secara online. Biarlah dalam ibadah ini kita tetap dipenuhi dengan kerinduan untuk merasakan hadirat-Nya. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Catur Wismantono dengan tema Jangan Terus Menentang. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita sambut Dia, Tuhan kita yang kudus, suci, suci, suci.
Ibadah saat ini kita mulai di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun minggu ini kita masih belum bisa beribadah di gedung gereja bersama-sama, tetapi biarlah kita senantiasa semakin merasakan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh bersyukur di dalam segala keadaan. Mari kita mengangkat satu pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan kerendahan hati, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah segala keadaan yang kami alami pada saat ini, oleh karena ada sebuah pandemi global, COVID-19 melanda bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di penjuru dunia ini. Sehingga di tengah segala keadaan yang menyulitkan kami, yang memberatkan kami ini, seringkali kami bertanya-tanya kepada Tuhan, walaupun mungkin tidak terucap dengan kata, tetapi di dalam hati pun kami bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Dan ketika kami bertanya, kami lebih mudah di dalam batin kami untuk menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, menentang Tuhan. Karena kami mengalami situasi seperti ini. Maka itu ya Bapa, ampuni dosa kami. Biarlah di dalam situasi yang sulit seperti ini, justru kami belajar untuk merendahkan hati, untuk membuka hati kami,
memahami akan rencana Tuhan yang jauh melebihi apa yang bisa kami mengerti melalui situasi yang berat ini. Supaya hidup kami bukan menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menentang akan rencana Tuhan. Inilah kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Jadikan kami dengan pengampunan-Mu menjadi orang-orang yang menuruti akan kehendak Allah. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita nyanyikan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa, kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami. Sehingga di dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu yang tidak terbatas ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bukan hanya cakap mendengar akan firman-Mu, tetapi kami juga lebih lagi, yaitu melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati dan kita akan membuka untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 hingga 30. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mendasarkan di dalam ayat yang ke-28. Firman Tuhan menegaskan demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang kita renungkan adalah jangan terus menentang. Kalau kita melihat konteks sebelum Yesus berkata demikian, Yesus menghadapi penentangan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para pemuka-pemuka agama, tentang apa yang diajarkan Yesus, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan kepada orang banyak. Mereka menentang, mereka terus menentang, mereka mencari celah, bagaimana bisa mengalahkan Yesus, bagaimana bisa menjatuhkan Yesus. Itulah yang terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang bernama Joseph Newman, dia seorang peneliti perilaku kehidupan manusia. Dia di dalam penelitiannya menemukan bahwa ternyata ada orang-orang yang secara psikologis itu disebut sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan, dengan sebutan atau istilah sosiopat. Di dalam penelitiannya dia menemukan satu kesimpulan. Salah satu dari orang yang mengalami sosiopat ini adalah sulit untuk dapat berempati terhadap orang lain. Karena ia cenderung fokus pada satu pemikiran yang ia yakini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari perspektif psikologis, akan perilaku orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemuka agama yang kecenderungannya itu menentang akan Yesus. Padahal Yesus menyatakan kebenaran, padahal Yesus melakukan yang baik, memberkati banyak orang. Tetapi justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini menentang senantiasa. Bisa jadi, saudara, kalau kita lihat dari perspektif psikologis ini, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sosiopat, saudara. Sebagai ciri-cirinya adalah orang-orang yang terjangkiti kelainan kejiwaan ini, yaitu sosiopat ini, itu memiliki ego yang begitu luar biasa, yaitu berpusat pada dirinya sendiri, seolah-olah dirinya ini adalah yang menentukan segala sesuatunya. Sehingga tidak ada urusan dengan Tuhan, walaupun itu terkait dengan aturan-aturan keagamaan. Maka itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para pemimpin agama itu pun juga menentang Yesus. Karena mereka mendasarkan bukan aturan agama yang mereka jalani, tetapi pada dasarnya adalah ego mereka, yang tentu dikuasai dosa. Sehingga perilaku hidup orang yang seperti ini, itu selalu antisosial. Yang terkait dengan kebenaran, mereka tidak suka. Maka itu tidak heran saudara, mereka sangat membenci akan Yesus. Apalagi ketika Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Wah, itu merupakan sesuatu yang anti bagi mereka. Dari tinjauan sosiopat ini. Saudaraku, mereka juga tidak memiliki empati. Sekalipun di dalam salah satu ciri orang yang sosiopat itu adalah orang yang menarik. Tetapi di dalam kemenarikannya itu, justru sikapnya itu selalu manipulatif. Saudara, siapa yang tidak kagum dengan orang Farisi dan ahli Taurat, saudara? Mereka adalah orang-orang yang membuat banyak orang itu terkesima. Betapa hebatnya orang ini, sangat menarik. Cara ngomongnya juga penuh dengan karisma. Tetapi perilakunya itu selalu manipulatif. Sehingga di sini tidak mungkin orang-orang yang seperti ini memiliki empati. Memiliki satu kepedulian kepada orang lain. Dan itu yang membuat mereka ini semakin hari semakin mengalami jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Maka itu Tuhan Yesus menyatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat."
Karena secara kejiwaan, para pemimpin, para pemuka agama ini sedang mengalami hati jiwa yang semakin letih lesu dan beban berat. Dan itu tidak ada cara lain untuk mendapatkan kelegaan. Selain daripada mereka ini datang kepada Yesus. Mengapa datang kepada Yesus? Dan mengapa Yesus yang menawarkan itu? Karena Yesus tahu Dia adalah yang mencipta dunia ini. Dia yang adalah firman yang kekal itu. Maka Yesus tahu bahwa orang-orang yang menentang Dia justru sedang mengalami jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Maka itu Tuhan Yesus menegaskan sebuah tawaran, marilah kepadaku. Secara khusus ini ditujukan bagi mereka yang menentang Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di tengah kondisi yang kita hadapi sekarang ini, kita pun juga tanpa sadar sedang masuk di dalam satu ciri-ciri orang yang sosiopat. Di mana kita ini selalu menentang akan keadaan, menentang akan aturan, menentang akan Tuhan. Tanpa kita sadar, dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa ada virus corona yang melanda, yang membuat dampak yang sangat memberatkan, baik kehidupan ekonomi, baik kehidupan di dalam dunia bisnis, pekerjaan, dan juga di dalam kehidupan keluarga. Karena semasa pandemi ini, di mana aturan ditetapkan di rumah aja, itu membuat banyak pasangan suami istri itu mengalami konflik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ketika dalam situasi sulit ini, lalu kita bertanya, mengapa? Biarlah ini juga boleh menyentak kita. Jangan-jangan kita ini sedang mengalami jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Maka jikalau itu terjadi dalam hidup kita, firman ini sangat relevan bagi kita. Jikalau kita sedang bertanya, sampai kapan ini bisa selesai? Bagaimana penyelesaiannya? Dan seterusnya. Biarlah kita dengan kerendahan hati menerima tawaran daripada Tuhan Yesus ini. Marilah kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menawarkan, marilah. Sangat menarik sekali karena kata marilah di sini memberikan satu penjelasan untuk supaya semakin mendekat, datang mendekat. Tidak lagi ada jarak yang memisahkan menjadi jauh, tetapi semakin mendekat. Itulah yang diserukan oleh Yesus. Marilah. Yesus tidak sedang membeda-bedakan siapapun. Sekalipun itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Kalau memang mereka ini sedang menentang sebagai sebuah ekspresi jiwa mereka yang letih lesu itu, mari datanglah. Saudaraku, bisa jadi dalam hidup kita sekarang ini, kita sedang menunggu tawaran ini. Marilah kepadaku. Saudara, karena ketika Yesus mengatakan marilah, datang mendekat, Yesus ingin menegaskan, ada jaminan yang aku sediakan di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk memberikan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Sebuah jaminan hidup yang mungkin selama ini tidak pernah terpikir. Tetapi Yesus sediakan, marilah. Jadi Yesus memberikan sebuah jaminan ketika dia mengundang, marilah. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan atas jiwa kita yang sedang mengalami berbagai macam beban berat itu. Saudara, mengapa Yesus berani menawarkan ini? Karena Dia yang mencipta manusia. Dia yang paling tahu isi hati. Dia yang paling tahu pikiran kita. Dia yang paling tahu akan jiwa kita yang terdalam. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa tahu isi hati manusia yang lain selain daripada yang mencipta hati manusia, yaitu Tuhan. Maka itu ketika Tuhan Yesus berseru dan menawarkan marilah, itu untuk menegaskan bahwa tidak ada tempat lain,
Tidak ada cara lain. Manusia yang mengalami letih lesu, beban berat itu hanya datang kepada Yesus. Saudaraku, keadaan boleh sulit, tetapi kita boleh menerima janji ini. Marilah kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai dari hari ke hari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, lalu kita kelewat, tidak mau merespon janji firman Tuhan ini. Maka itu ketika Tuhan Yesus menawarkan, marilah, Yesus memberikan sebuah janji, yaitu kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin ketika sekarang ini kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Itu mencerminkan kita sedang letih lesu berbeban berat. Yesus memberikan sebuah jaminan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sangat menarik, Yesus tidak sedang menjanjikan, aku akan memberi kekayaan, aku akan memberi pekerjaan, aku akan memberi kesuksesan. Oh, bukan. Yesus memberikan sebuah janji yang pasti, kelegaan. Mungkin kita tetap miskin, atau bahkan kita ini bangkrut. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, ada kelegaan. Ada kelegaan. Oh, ini janji yang kekal, saudara. Janji yang kekal. Mengapa kekal? Mengapa Yesus mengatakan kelegaan? Karena kelegaan di sini memberikan sebuah arti atau makna, yaitu Tuhan akan memberikan tenaga kita ini bisa kumpul kembali, kuat kembali. Kita ini seperti di-refresh begitu. Mengapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang pernah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan itulah yang membuat kita kelegaan, saudara. Sehingga hidup kita ini pikirannya jadi fokus kepada Tuhan. Situasi apapun kita tidak mudah untuk menentang Tuhan. Kita tidak mudah kecewa kepada Tuhan. Tetapi justru di dalam keadaan yang sulit, kita semakin tahu bahwa diri kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Saudara, saya percaya, sungguh-sungguh percaya, melalui pandemi COVID-19 ini, kesulitan melanda semua manusia. Justru sebenarnya Tuhan sedang memurnikan iman kita. Tuhan sedang membentuk iman kita. Supaya hidup kita ini sebenarnya berpusat kepada siapa? Salah satu ciri orang sosiopat itu adalah egonya itu. Jadi bisa jadi ketika dengan kondisi COVID-19 ini, ego itu juga sedang teruji. Kita sedang berpusat kepada siapa? Hati kita ini loh sedang berpaut kepada siapa? Maka itu Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan. Tuhan Yesus tidak anti orang kaya, tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati ini kepada siapa melekat? Maka itu Yesus menawarkan, marilah kepadaku, supaya hati kita ini melekat kepada Yesus. Kalau kita melekat kepada Yesus, seperti ranting itu melekat pada pokok anggur, sehingga ranting itu bisa berbuah lebat. Di mana kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan, ada kelegaan. Sehingga ketika ada kelegaan itu, ada kekuatan yang baru. Sehingga kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah mengeluh, kita tidak mudah menyalahkan situasi atau siapapun. Tetapi kita boleh tetap mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi artinya apa? Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, biarlah hidup kita ini senantiasa mencerminkan bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kita, sehingga walaupun keadaan sulit sesulit apapun, kita ini tetap merasakan kelegaan. Kita boleh tetap ada damai sejahtera, kita boleh tetap mengucap syukur di dalam segala hal.
Maka itu ketika saat ini Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bila kita boleh merespon, Tuhan ini aku mau datang. Sebagaimana pujian di dalam Kidung Jemaat 33, suaramu ku dengar. Di dalam refnya berkata demikian, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tidak tahu mengapa semua terjadi dengan begitu cepat. Pandemi COVID-19 ini, sehingga menggoyahkan seluruh sendi kehidupan manusia. Maka itu ketika saat ini kami mengalami beban berat, letih lesu, oleh karena jiwa kami sejatinya sedang menentang, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Sejatinya kami ini adalah orang-orang yang sedang letih lesu dan mengalami beban yang begitu berat. Maka dengan demikian kami mudah lost control secara emosi kami. Kami mudah marah, kami mudah menyalahkan. Dan kecenderungan kami adalah selalu menuntut. Dari situ kami tidak pernah mengucap syukur. Kami tidak merasakan kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang berat ini. Maka itu ya Bapa, saat ini ketika firman-Mu kami boleh dengar bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu. Kami mau datang kepadamu, kami mau menerima Engkau ya Tuhan di dalam hati kami. Sehingga dengan demikian kami boleh mendapatkan kelegaan. Karena dengan kelegaan itu kami boleh menjalani bersama Tuhan keadaan apapun ke depan. Dan ketika kami mengalami kondisi yang sulit ini, menyadarkan kami bahwa kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Kami sedang disucikan oleh Tuhan. Kami sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kami sedang diproses, disempurnakan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk situasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan tolong, sehingga di tengah kondisi yang sulit ini boleh dapat menangani dengan baik. Bersama seluruh aparat terkait, kiranya Tuhan yang akan menopang, sehingga seluruh masyarakat boleh tetap dalam keadaan penuh kesadaran untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Dan Engkau juga yang akan menolong sehingga terjadi kestabilan ekonomi, keamanan di tengah situasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk aparat yang ada, baik TNI maupun Polri, boleh saling koordinasi satu dengan yang lain untuk menangani kondisi di tengah masyarakat ini secara persuasif dengan baik. Sehingga tidak terjadi konflik horizontal. Kami juga berdoa untuk para medis yang ada, dokter, perawat yang terjun langsung menangani para pasien yang terpapar COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga lindungi, Tuhan jagai. Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan hiburkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau yang akan jamah. Kami berdoa untuk Pak Beni Sesau, kiranya Tuhan juga akan tolong. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain. Untuk Saudara Yanto, Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan. Dan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan juga teguhkan iman mereka.
Sekalipun mereka memiliki kerinduan untuk datang beribadah, tetapi karena kondisi seperti ini, mereka harus tetap masih di rumah. Kiranya Tuhan juga hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan terus menopang seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam satu dasar doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Inilah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat akan baptisan kudus kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita beri kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur berdasarkan 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita aturkan rasa syukur kita melalui persembahan ini sambil memuji nama Tuhan. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Meski di tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, kami percaya Tuhan menaungi kami dengan kasih. Karena itu saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami dengan ketulusan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kasih setia Tuhan. Terimalah persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengangkat pujian Tak Ada Yang Mustahil. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kau sumber kekuatanku. Kau sumber kekuatanku. Jemaat yang terkasih, kita akan melanjutkan kehidupan kita. Sebagaimana tema yang tadi kita sudah renungkan, biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang menentang, tetapi menjadi orang-orang yang menurut akan kehendak Allah. Apapun keadaan, kita percaya Tuhan beserta kita. Maka itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pemeliharaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.
Shalom keluarga damai, tidak terasa ibadah kita pada hari ini telah usai. Mari keluarga damai, bila Anda merasa terberkati dengan ibadah hari ini, bagikan pengalaman Anda melalui media sosial GKI Damai berikut ini. Kami juga menyambut Anda yang baru saja bergabung dengan kami di ibadah online pada hari ini. Selamat datang. Mari sapa kami di media sosial kami yang sedang tertera di layar Anda pada saat ini, karena kami sangat ingin mengenal Anda lebih jauh. Keluarga damai, GKI Damai telah menyediakan layanan dukung dalam doa yang bisa Anda akses melalui link berikut ini. Marilah keluarga damai, dalam masa yang tidak mudah ini kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Oleh karena itu keluarga damai, marilah kita tetap berakar, terus bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.